Halo teman-teman, tebak kita mau kemana? Kita akan ke Kedung Nila. Nah, ini dia perempatan terakhir untuk menuju Kedung Nila. Welcome to Kedung Nila. Awal perjalanan, kita sudah disuguhkan dengan aliran air yang terlihat asri. Dengan pesawahan yang hijau, membuat pengunjung tersejuk kalau ke sini. Kelupaan. Perkenalkan, nama saya Ali, biasa dipanggil Ali. Dan saya ditemani dengan teman saya yang bernama Juan. Tahu nggak sih teman-teman? Kedung Nila merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di daerah Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Merupakan tempat wisata yang menyuguhkan keindahan alam Sungai Pelus yang melebar sehingga menyerupai telaga kecil. Kedung ini memiliki air yang cukup jernih dengan kedalaman sekitar 5-7 meter. Aliran sungai yang ada di Kedung Nila ini termasuk ke dalam aliran arus yang sangat tenang, cenderung tidak berisik. Kedung Nila ini merupakan tempat yang digunakan untuk berakhirnya kegiatan adventure. Wisata ini merupakan kolam pemandian yang terbuka untuk umum, namun Kedung Nila ini tidak disarankan bagi pengunjung yang tidak pandai berenang untuk menyelam di sana. Yang pertama, kita perlu mengetahui kondisi hidrologi. Kondisi hidrologi pada Kedung Nila Banyumas dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu yang pertama aliran masuk dan keluar sumber air dari sungai, curah hujan, dan mata air yang cukup, membuat volume air pada Kedung Nila cukup stabil. Yang kedua, topografi dan geologi yang tepat dan cukup aman, membuat kapasitas dan kemampuan kolam dalam menyimpan air cukup signifikan. Yang ketiga, limbah yang tidak terlalu banyak membuat kualitas air pada kolam cukup jernih. Yang terakhir, evaporasi dan transpirasi yang baik juga mempengaruhi tingkat air di kolam Kedung Nila. Selanjutnya, membahas tentang aspek morfologi, di mana saya akan membahas tentang karakteristik Kedung Nila, tebing dan batu-batu besar yang ada di Kedung Nila, vegetasi dan hutannya, aliran sungainya, dan ekosistem air tawarnya. Kedung Nila merupakan aliran sungai yang melebar sehingga menciptakan kolam yang dalam dan jernih di bawahnya. Adapun tebing dan batu-batu besar menambah keindahan alam dan menciptakan suasana yang eksotis, di mana tebing-tebing ini terdiri dari batuan vulkanik, mengingat kawasan Baturaden berada di kaki Gunung Slamet, dan vegetasi hutannya. Area Kedung Nila ini dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan vegetasi yang beragam, pohonan yang tinggi, dan berbagai jenis tanaman yang beragam, membuat tempat ini teduh dan sejuk. Dari segi aliran sungainya, Kedung Nila ini mengalir melalui kawasan Baturaden. Sungai ini mengalir melalui batuan vulkanik, menciptakan formasi-formasi batuan yang unik dan menambah daya tarik geologis daerah ini. Dari segi ekosistem air tawarnya, berbagai spesies ikan dan organisme air lainnya juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas perairan. Potensi dari Kedung Nila ini sangat beragam. Dari segi pariwisata, keindahan alam Kedung Nila ini menjadikannya lokasi ideal untuk ekowisata. Wisatawan dapat menikmati pemandangan Gunung Slamet,
berenang di kolam alami, dan menikmati pemandangan alam yang asri. Setelah melewati bebatuan besar, tibalah spot yang kedua ini. Disajikan pemandangan bebatuan besar di sebelah utara dengan didampingi aliran yang deras dan jernih, menjadikan Kedung Nila terkesan sejuk dan asri. Selain itu, banyak spot-spot yang menarik di Kedung Nila. Berjalan sekitar 3-5 meter ke bawah, kita menyeberangi atau melewati bebatuan besar untuk menuju spot yang berbeda. Spot inilah yang menjadikan Kedung Nila ini banyak spot-spot yang menarik untuk menjadikannya pariwisata. Tapi ingat ya teman-teman, potensi ini tidak untuk disalahgunakan. Mari jaga lingkungan bersama-sama agar Kedung Nila ini tetap bersih dan bebas dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu kekurangan pada kolam Kedung Nila Banyumas. Lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau menjadi tantangan bagi beberapa orang untuk melewatinya. Lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau juga membuat kurangnya informasi mengenai kondisi Kedung Nila ke banyak masyarakat setempat. Kualitas air di Kedung Nila ini dilihat dari kejernihannya menunjukkan tingkat polusi dan kekeruhan air yang sangat rendah, di mana warna air juga menandakan mineral alami yang terlarut, menunjukkan lingkungan alami yang minim polusi. Adapun juga sumber air yang mengalir dari pegunungan memiliki kualitas yang baik karena minim kontaminasi, sehingga untuk kehidupan ekosistem ikan dan tumbuhan air menjadi indikator kualitas air yang mendukung kehidupan biologis. Yang terakhir, kita akan membahas kualitas air pada aspek perikanan. Dalam aspek perikanan, perlu dipastikan kualitas air yang baik dengan cara yang pertama, yaitu memonitor secara rutin parameter fisika, kimia, dan biologis air untuk mendeteksi perubahan negatif, terutama jika akan berdampak kepada organisme atau ikan yang ada di kolam. Yang kedua, mengontrol jumlah input organik. Yang ketiga, mengelola vegetasi air bagi organisme akuatik pada kolam yang sehat. Nah, dengan menjaga kualitas air pada kolam Kedung Nila, diharapkan kolam Kedung Nila dapat mendukung populasi ikan yang sehat dan produktif terhadap kegiatan masyarakat setempat. Seperti itu teman-teman, pembahasan dan profil yang bisa kita sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa teman-teman.